Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Farashanti dari kelas 10-7. Di sini saya akan membahas tentang jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sebagai negara yang berlandas akan hukum, maka Indonesia tidak bisa lepas dari peraturan perundang-undangan. Banyaknya peraturan perundang-undangan ini tentu membutuhkan penanganan yang tepat, yang dikenalkan dengan istilah hierarki peraturan perundang-undangan atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan mempunyai landasan teori yang kita kenal sebagai teori piramida hukum atau 5 hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen. Nah, menurut Hans Kelsen, teori ini mempunyai banyak pengertian. Salah satunya adalah bahwa peraturan hukum itu tersusun seperti piramida, tersusun dari atas ke bawah, tersusun dari yang derajatnya paling tinggi ke derajat yang lebih rendah. Konsekuensi dari teori ini yang pertama adalah peraturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Yang kedua, peraturan yang lebih rendah merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi. Yang ketiga, peraturan yang lebih rendah jumlahnya lebih banyak daripada peraturan yang lebih tinggi. Tata urutan peraturan perundang-undangan itu pernah mengalami perubahan dari TAP MPRS nomor 20 tahun 1966 berubah menjadi TAP MPR nomor 3 tahun 2000, diubah lagi menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dan sampai saat ini yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 di tata urutan peraturan perundang-undangan, TAP MPR dihilangkan karena di tahun 1999 sampai 2002, pada saat itu MPR sedang bersidang untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Salah satu materi amandemen Undang-Undang Dasar itu yaitu mengubah posisi atau kedudukan MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi bukan lagi lembaga tertinggi negara. Jadi, TAP MPR tidak dimasukkan sebagai hierarki peraturan perundang-undangan. Tetapi pada tahun 2011, politik hukum mengatakan seandainya TAP MPR hilang, bagaimana dengan TAP MPR yang telah dilaksanakan? Nah, ini tuh bisa menyebabkan permasalahan hukum. Oleh pembentuk undang-undang, akhirnya disepakati bahwa TAP MPR dikembalikan sebagai hierarki peraturan perundang-undangan. Perpu atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada TAP MPR nomor 3 tahun 2000, Perpu diletakkan di bawah Undang-Undang. Perpu ialah peraturan pemerintah, yaitu Presiden, pemegang kekuasaan tertinggi pemerintah. Perpu diterbitkan oleh pemerintah atau Presiden, tetapi DPR tidak ingin adanya kekuasaan terlalu besar oleh Presiden. Akhirnya, Perpu diletakkan di bawah Undang-Undang, karena kekuasaan pembentukan undang-undang ada pada DPR. Perpu itu subjektivitas pemerintah. Perpu adalah terbitan pemerintah, tetapi materi muatannya adalah materi undang-undang. Mestinya, Perpu diletakkan sejajar dengan undang-undang. Selanjutnya adalah Kepres. Kepres ini muncul di TAP MPRS nomor 20 tahun 1966 dan TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Tetapi setelah itu dihilangkan karena dia tidak bersifat umum tapi bersifat individual, final, dan konkret, sehingga tidak tepat jika ditetapkan sebagai bagian hierarki peraturan perundang-undangan karena keputusan. Yang tepat justru peraturan presiden karena sifatnya umum dan abstrak. Selanjutnya adalah Perda. Perda itu muncul dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan, sementara sebelumnya tidak muncul karena sebelumnya kita menganut sistem yang sentralistik. Pasca reformasi, penyelenggaraan pemerintah daerah itu menganut desentralisasi. Maka dari itu, berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2000 sampai berikutnya, Perda itu muncul dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan. Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.